Oke, halo semuanya, lagi sama gue Luis di Kreatek ID. Oke, jadi gue melihat banyaknya antusias dari konten aksesoris dari setup yang lalu. Kali ini gue mau mencoba untuk bikin lagi dan gue berharap sih kedepannya konten ini bisa jadi series per bulan. Jadi kalau misalkan ada brand yang mau collab, silakan hubungi gue, kita bisa ngobrol di situ. Oke, jadi di video kali ini gue sudah mensortir paling tidak ada 5 barang aksesoris dari setup lagi, dan kalian nggak perlu khawatir karena di aksesoris dari setup kali ini tuh barang-barangnya bisa dibilang cukup terjangkau atau lebih terjangkau daripada video yang lalu, jadi nggak usah khawatir. Dan di sini tuh setidaknya gue udah sortir itu ada beberapa barang atau temanya itu bisa dibilang ini lebih ke lampu-lampuan buat dari setup kalian, tapi tenang aja karena ada barang yang tidak ada hubungannya sama lampu juga yang akan gue bahas. Jadi langsung aja disimak. Oke, jadi langsung aja ke list yang pertama. Ini ada Play Cube dari Press Play. Jadi ini tuh harganya di sekitar 400 ribuan, jadi masih terhitung terjangkau menurut gue untuk sebuah lampu-lampuan gitu ya. Dan dia ini basically tuh adalah sebuah lampu hias yang bentuknya tuh cuman kotak doang sebenarnya. Dan dia ini bisa ngasih pantulan yang unik banget gitu, karena dia tuh di dalam kotaknya itu tuh ada kotak lagi, dan setelah dilihat dia tuh bisa ngasih efek atau refleksi cahaya yang unik banget, dan efeknya itu kayak infinity mirror gitu kali ya. Dan untuk si kabelnya sendiri tuh dia pakai koneksi kabel USB-A, dan dia tuh panjangnya di sekitar 1,5 meter gitu, jadi cukup panjang. Dan ini nggak dapat adapter sendiri, dan disaranin untuk pakai adapter 5 volt biar lebih aman guys. Karena itu dia juga ada controller on off-nya buat dimatiin dan juga dinyalain. Dan yang gue sayangin dari si Play Cube ini tuh dia cuman nggak bisa diganti warna LED-nya aja, dan LED-nya ini aslinya tuh warna putih, dan setelah dinyalain dia itu memantul ngasih warna yang bisa dibilang warna-warni gitu, karena memang si kotak akriliknya itu tuh dia punya warna tertentu yang kalau kita lihat dari beberapa angle itu tuh dia kelihatannya kayak warna-warni gitu jadinya. Dan untuk masalah terangnya sendiri, karena dia ini nggak bisa diatur brightness-nya, cuman sepenglihatan mata gue setelah gue taruh di desktop gue, itu tuh dia terangnya nggak bikin silau gitu pas gue taruh di meja gue. Dan ini sebenarnya juga bisa dipakai buat jadi lampu tidur kalian di kamar gitu. Dan dia tuh di bawahnya juga ada rubber fit, jadi nggak gampang geser. Oke, lanjut ke barang selanjutnya. Mungkin harusnya kalian udah pernah lihat ya di setup orang lain yang pakai panel-panel heksagon segitiga kayak gitu di bagian tembok kayak di atas ini kalian bisa lihat. Dan sebelumnya itu mungkin lebih dikenal sama merek Nanolift. Cuman Nanolift itu kan cukup mahal ya, dia bisa sampai jutaan gitu. Cuman ini gue ada opsi yang lebih terjangkaunya, dan ini namanya adalah Play Panel Hexagon juga dari Press Play, yang harganya itu cuman di 379.000. Dan di harga 379.000 tuh kalian dapetin total 6 panel yang bisa kalian pasangin. Dan kalau misalnya kalian ngerasa kurang atau pengen lebih banyak, kalian bisa beli versi yang extensionnya itu kan dapat 6 lagi, jadi total tuh ada 12, dan harganya itu di sekitar 700-an ribu gitu. Dan ada dua versi, ada yang versi remote sama versi yang aplikasi untuk kontrolnya, dan bedanya itu harga tuh cuman sekitar 30.000 aja. Dan kebetulan yang punya gue ini adalah yang versi pakai app atau software dari si smartphone. Dan si Play Panel Hexagon ini karena dia ini modular, jadi itu kita bisa kreasiin bentuknya sesuai sama yang kita pengen gitu. Dan untuk nyambungin antara panelnya itu tuh kita tinggal pakai USB-A mail to mail yang kita dapetin dari paket pembeliannya, dan tinggal disambung-sambungin aja tuh sesuai bentuk yang kalian pengen. Dan kalian jangan lupa untuk perhatiin arah panahnya kemana, karena itu nanti bakalan kayak semacam arah lampunya itu bakalan mengarah ke panel yang mana kemana gitu, basically kayak gitu. Dan sebenarnya setelah kalian sambung-sambungin dan bentuknya udah jadi tuh kalian tinggal pasang doang ke tembok pakai double tap yang kita dapat juga dari paket pembeliannya. Tinggal tempel ke tembok, dan kita pasang kabel USB-A juga ke manapun, entah soket ataupun adapter. Dan adapternya kebetulan nggak dapat, dan harus pakai adapter 5 volt juga. Dan kebetulan kalau gue coloknya ke PC itu juga bisa. Dan yang perlu di keep to note itu adalah sebenarnya itu kita ada dapat kayak semacam segitiga plastik untuk si antar sambungannya itu bisa lebih kuat gitu. Karena pas setelah gue coba pakai si segitiga ini, jadi pas malamnya kemarin gue pakai, tadi pagi tuh dia copot guys, karena pas dipasangin segitiga ini ternyata tuh dia masangnya nggak rata ke tembok gitu. Jadi gue saranin jangan pakai segitiga ini, lebih baik antar panelnya itu kalian sambungin pakai double tap aja biar lebih rata di tembok. Dan ini setelah gue pasang dia jadi lebih rata, full semua rata ke tembok, jadi lebih aman bisa dibilang. Dan untuk ganti efek segala macamnya, untuk yang versi pakai software atau aplikasi di smartphone itu kan tinggal gonta-ganti doang lampunya, kurang lebih sesuai yang pengen yang kalian mau. Itu ada cukup banyak efeknya, bisa ganti warna, dan kayaknya di dalam LED-nya tuh kayak ada semacam 2 LED gitu yang ngasih warna yang berbeda di tiap panelnya. Jadi ya silakan kalian kreasiin sendiri. Dan so far sih kayaknya setelah gue cek di Tokped, kayaknya tuh si Play Panel Hexagonnya si Press Play ini yang harganya itu paling murah. Karena pas gue cek punyanya si Bardi itu tuh harganya kalau nggak salah startnya dari jutaan, dan versi yang
extension kita itu harganya start dari 500.000 gitu. Cuman gue jujur belum pernah nyobain yang versi punya Bardi itu, apakah dia lampunya efek lebih banyak atau kontrolnya apa atau fiturnya lebih banyak, gue juga kurang tahu. Cuman setidaknya dengan play panel hexagon ini kalian dapetin opsi yang lebih terjangkau untuk panel lampu-lampuan buat setup kalian. Oke, barang selanjutnya ini masih dari Press Play juga. Kenapa dari tadi Press Play mulu? Karena memang kebetulan si Press Play ini selain jual barang mouse sama keyboard tuh dia juga jual aksesoris dari setup juga sebenarnya, dan gue cek harganya pun juga cukup terjangkau gitu. Jadi ya itu kenapa ini barang-barang semuanya dari Press Play gitu ya. Dan barang selanjutnya ini namanya adalah Playbar dari Press Play dan harganya itu di sekitar 439.000. Dan basically itu nih dia tuh kayak semacam bar gitu ya, ada dapat 2 dari paket pembeliannya. Dan ini tuh fungsinya buat ditaruh di bagian sebelah kanan atau kiri dari si monitor atau TV kalian gitu, untuk bisa ngasih ambient lights dan bikin kita nonton atau lagi nikmatin konten atau apapun jadi lebih ganteng aja gitu kelihatannya. Dan untuk fisiknya sendiri sih dia simple, untuk nyambungin antara kanan sama kirinya itu disambungin langsung sama kabel, dan ujungnya itu pakai kabel USB-A. Dan seperti biasa nggak dapat adapter, jadi kalian harus pakai adapter sendiri yang 5 volt biar aman. Lalu di ini juga ada dapat kayak semacam stand buat bisa ditaruh di meja, dan selain itu kalau misalnya kalian pengen taruh di tembok itu juga bisa karena ada dapat kayak wall mount-nya gitu. Dan untuk kontrol itu kita ada pakai software, dan sayangnya ini softwarenya tidak terintegrasi jadi satu sama si play panel hexagon yang tadi gitu. Jadi software itu satu-satu sayangnya. Semoga kedepannya bisa jadi satu aja biar lebih gampang gitu ya, nggak perlu download kebanyakan aplikasi. Selain itu yang gue sayangin dari si Playbar ini tuh adalah dia tuh nggak bisa dikontrol masing-masing individunya antara kanan sama kiri. Jadi kalau misalnya kita ganti lampunya ya itu langsung keganti dua-duanya gitu ya. Dan overall sih sebenarnya si Playbar ini cukup unik dan bisa ditaruh di desk setup kalian di samping monitor gitu ya. Atau misalnya kalian punya home theater setup atau kalian punya living room yang ada TV sama meja, nah itu bisa ditaruh di samping kanan sama kirinya dan bikin ambience light dan bikin setupnya jadi lebih berwarna dan lebih nyaman jadinya juga buat nonton atau apapun. Oke, barang selanjutnya ini bukan lampu-lampuan lagi. Jadi basically ini adalah solusi buat kalian yang mungkin ngerasa mejanya kecil tapi pengen pakai desk mat yang size-nya itu 90 x 40 cm tapi nggak muat di meja kalian. Jadi si keyboard mat ini bisa jadi solusi juga, dan ini masih dari Press Play juga gitu. Jadi basically si keyboard mat ini size itu cuma 36 x 13 cm doang. Jadi dengan size segini itu sebenarnya cuma ideal buat dipakai sebagai tatakan keyboard. Ini mana tatakan keyboard ini fungsinya ada banyak. Yang pertama itu bisa bikin suara keyboard kalian jadi lebih enak, jadi suaranya nggak mantul ke meja. Dan selain itu ini juga berguna kalau misalnya kalian pakai keyboard, misalnya pakai keyboard yang bahannya aluminium. Dan kalau misalnya kalian nggak pakai desk mat kan sayang ya, kalau digeser-geser tuh nanti bisa penyok lah atau lecet. Nah si keyboard mat ini bisa membantu meminimalisir hal itu atau bahkan menghilangkan potensi kerusakan yang tadi. Selain itu kalau kalian ngerasa tabletop kalian keren dan sayang kalau ditutupin desk mat, ya keyboard mat ini bisa jadi solusi karena dia kecil kan. Nah selain itu si keyboard mat yang gue punya ini kebetulan dia ya versi yang bahannya itu felt fabric. Jadi itu kayak kain tapi bulu-bulu. Cuman kalau misalnya kalian pengen versi yang kayak desk mat biasa kayak cloth, nah itu dia juga ada yang versi itu. Dan untuk ukuran 36 x 13 cm ini tuh sebenarnya idealnya buat keyboard 60-65%. Cuman setelah gue coba di keyboard Alice Layout, lalu gue coba di keyboard TKL juga kayak Tiger AT Lite itu bisa, selain itu di 75% kayak Tomo juga bisa. Jadi sebenarnya masih bisa cukup lebar, tapi mungkin bisa tergantung lagi sama desain keyboard kalian. Cuman idealnya pakai 60% sama 65%. Jadi si keyboard mat ini lumayan buat jadi solusi kalau memang meja kalian sempit atau pengen pamerin tabletop kalian gitu ya. Oh, dan untuk harganya dia itu harganya cuman di 99.000 atau 100 ribuan, jadi lumayan murah. Oke, aksesoris yang selanjutnya itu adalah jam meja atau desk clock gitu ya. Dan ini masih dari Press Play juga. Mereka punya dua versi, ada versi yang kecil sama yang besar. Untuk yang versi kecil itu harganya cuma 89.000, cuma ada warna putih, dan untuk versi yang besar dia ada putih sama warna hitam. Harganya di 249.000 atau 250.000. Jadi untuk persamaannya dulu, jadi basically antara yang besar sama kecil itu dua-duanya bisa ngatur jam, bisa ngasih lihat tanggal dan bulan juga. Cuman perbedaannya adalah yang versi kecil itu kita nggak bisa ngatur atau nggak bisa ada alarmnya.
gitu, yang besar bisa. Dan selain itu yang besar tuh juga bisa ada musik-musikannya dan segala macem, itu bisa ada dari situ. Dan selain itu untuk baterai sendiri tuh yang kecil udah include sama baterai, untuk yang besar itu dia nggak dapat baterai, jadi kita harus ngisi baterai A2 sebanyak 3 buah. Lalu yang untuk versi kecil itu kayak ada semacam kickstand-nya, jadi bisa kita taruh di meja gitu. Dan selain itu untuk yang versi warna yang gede, itu tuh kita udah dapat kayak semacam stand juga, jadi bisa agak didongakin sedikit. Itu jadi jam kayak gini tuh lumayan, selain buat pengingat waktu juga karena desainnya minimalis, jadi bisa masuk sama penghias buat di setup kalian. Nah, sebagai bonus di sini gue ada satu list lagi, dan sebenarnya tuh ini udah beberapa kali gue pakai di video gue gitu ya, dan gue pengen pakai buat typing test tapi lupa mulu. Dan ini namanya adalah Playwave juga dari Press Play. Jadi basically tuh ini ada kayak semacam lampu hias juga, cuman dia panjang dan dia tuh efek RGB-nya tuh kayak kotak-kotak gitu bisa dibilang. Gitu ya, dan selain itu dia juga RGB, kontrolnya gampang, bisa lewat dari belakang itu ada pencetan, bisa dari situ. Dan si Playwave ini adalah satu-satunya aksesoris lampu yang pakai baterai tanam di list ini. Gitu, jadi dia itu bisa di-charge pakai USB-C. Dan selain si RGB-nya bisa dikontrol-kontrol warnanya segala macam pakai tombol yang di belakang, itu tuh juga bisa ngasih efek musik gitu. Jadi dia ini punya dedicated mic sendiri untuk bisa nangkep level volume yang dia tangkap dari si mic-nya gitu. Jadi kalau misalnya gue ngomong, dia bakalan naik turun sendiri gitu ya. Jadi efeknya bisa dibilang tuh. Dan selain itu kalau kalian pengen efek kontrol yang lebih luas lagi tuh kan bisa pakai softwarenya karena ada juga, cuman kalau lebih simple gue sih biasanya langsung pencet dari bagian belakangnya. Lalu untuk baterai sendiri dia bisa tahan kurang lebih sekitar 3 sampai 4 jam gitu ya, dan untuk harga sendiri dia ini di 289.000. Jadi harganya ini cukup terjangkau menurut gue dan bisa ngasih efek yang cukup unik buat sentuhan lain di setup kalian. Oke, dan gue rasa itu ya list aksesoris di setup yang temanya lampu-lampuan di video kali ini, meskipun cuma ada 3+1 lah bonus kan itu ya di video kali ini. Dan kalau misalnya kalian pengen gue bikinin list di setup aksesoris lagi, silahkan komen di bawah kira-kira bagusnya gue bikin konten aksesoris apa lagi, silahkan komen. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan share jika bermanfaat buat kalian. Kalian bisa share ke teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa untuk join komunitas kami di Discord, lalu bisa follow semua sosial media kami di Instagram dan juga TikTok juga ada. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Krengetek ID. Sampai jumpa di video berikut. Oh ya, dan link pembelian semuanya ada di bawah.